Gua asem. Pemanci gede. Alhamdulillah. Moga-moga. Ya langsung mulai mana? Dalam kulhum awat. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Rabbal ya Rasul. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah. Dia mundur ketik ya. Yang kuatan dari segala. Alhamdulillah ya Allah. Selawatan riyen ya nggih. Nah, niki berkaitan kali Maulid Nabi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Mari kita sama Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sekali lagi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo santi mawon gitu nggih. Madhep kula mriki nggih. Tenang sama madhep kancane nggih. Nek madhep kancane mangke ngomong ngoten nggih. Monggo kali kancane mboten kepireng ngendikane kula ngoten nggih. Pokoke delok kula mboten nggih. Kapan-kapan kula hukum yang enten kan tau gawe lho apa kok ono ae rekor-rekor. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tanggal 5 September 2025 bertepatan dengan hari Maulid Nabi itu nggih. Maka tadi kita sudah membaca surat-surat Al-Ikhlas 33, ditambah lagi dengan Alif Lam Mim dan ayat kursi, ditambah lagi dengan sholawatan 10 kali. Kita nambahi sedikit tentang sholawat tentang sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama saya bersyukur kehadirat Allah atas rezekinya berupa dengan sedaya sehat walafiat. Alhamdulillah rawuh mriki sekali melampah kali sepeda motor, kali guyu, kali wudu sedaya nggih nggih. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kita bisa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, selawat serta salam semoga tersanjung kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi.
para bapak, para ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena hakikatnya Islam tidak akan pernah ada sebagai agama kula dengan sedoyo kalau tidak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nek kinten boten enten Nabi Muhammad, maka tidak ada namanya agama Islam. Ngertos ibu ya? 12 Rabiul Awal kados ngeten iki ya. Nek bahasa Jawa niku Syawal, Abil, Besar, Suro, Safar. Iki Safar toh? Kula kan anak sampe pene mboten delok kula mantu. Oke. Mulut ibu nggih. Mulut siji jenenge muludan ngoten nggih. Teko bahasa Arab maulid itu artinya lahir. Ngoten nggih. Nah, mulane wonten hari lahir kula panjenengan sedaya. Mungkin panjenengan iki sing sepah-sepah ditanglet dinten napa lahir tanggal piro paling dipun lali paling nggih. Nanti yang zaman itu wis saged eling kuwi barangane iki. Nah, eling niku Bu Senin Pahing mboten biasa niki. Senin Pahing Bor-Bupon mboten tanggale kadang lali. Nah, kula panjenengan sedaya eling dumateng Allah ini dengan kaitannya turunnya Nabi Muhammad, dilahirkannya Nabi Muhammad. Ini ternyata ada ayat yang berkaitan dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apapun ajarannya ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah. Terima kasih panjenengan karena sering mendengar, maka alhamdulillah. Tetapi saya tidak mengupas ini Bu. Itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang saya baru saja dengan hafal itu. Ternyata surat Al-Ahzab ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat begini. Ya ayyuhan nabi ittaqillaha ayatnya selanjutnya itu dan wala tuti'il kafirina wal munafiqina innallaha aliman hakimah. Ini ayat pertamanya surat Al-Ahzab. Ini ada kaitannya dengan yang berkaitan dengan surat 56 ayat 56 tadi. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina innallaha aliman hakimah. Untuk ayatnya itu. Nah, para bapak ternyata itulah Rasul sesudah dilahirkan, terus Rasul diberikan keistimewaan yang sangat hebat sebelum Rasulullah ini diangkat menjadi seorang nabi. Umur 40 tahun itu beliau itu masih belum nabi. Jadi lahir orang biasa tetapi mempunyai keistimewaan. Nek panjenengan lihat ya di TV itu ya ada sebuah cerita tentang anak kecil yang hidup di India yang sekarang disebut dengan Buddha. Ya, sinten Bu namanya ini? Siva? Bukan, satunya lagi. Ya, yang
Jadi yang kalau besar dia menjadi Buddha yang membawa agama Hindu di bukan Buddha, agama Hindu di India, ya, yang termasuk diikuti di Indonesia juga ada agama Hindu. Kalau agama ke sambil lama pakai ingat nanti. Jadi di situ begitu Rasul ini dilahirkan mempunyai keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, Rasulullah ini walaupun sudah ditinggal oleh ayahnya dalam kandungan baru 4 bulan, Rasul tetap kuat. Begitu Rasul selanjutnya hidup masih sangat kecil, umur 6 tahun, ditinggal oleh ibunya. Maka 6 tahun beliau pun masih sangat kuat. Artinya apa? Kekuatan beliau yang masih kecil ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan hatinya ini, kepribadiannya untuk kelak menjadi orang yang hebat. Nah, dengan menjadi orang hebat yang diangkat menjadi Rasul itu, maka selanjutnya Rasul terus hidup mengikuti kakeknya 2 tahun, Abdul Muthalib, ya, menjadi 8 tahun. Begitu Abdul Muthalib meninggal dunia diikuti 2 tahun, akhirnya umur 8 tahun, dan selanjutnya ikut pamannya namanya Abu Thalib sampai umur 12 tahun diajak untuk berdagang ke negeri Syria, sekarang Suriah. Jadi kalau dari Makkah ke Suriah itu mungkin ya perjalanan pesawat sekitar 10 sampai 12 jam. Saya sempat berbincang-bincang pada waktu di area Sa'i, yaitu perjalanan dari Safa ke Marwah. Alhamdulillah saya sudah selesai 7 kali putaran. Saya berhenti di tengah-tengahnya karena agak lelah. Ketepatan di situ ada seorang ibu dan seorang ayah dan seorang anak putri yang alhamdulillah bisa berbahasa Arab. Saya tanya juga dari daerah Suriah, ya, bagaimana perjalanan ke sini. Dia mengatakan saya memakai bis, kalau pakai pesawat berapa jam, kalau pakai bis berapa jam, dan sebagainya. Alhamdulillah di situ saya jadi tahu ya memang tidak terlalu jauh, mungkin ya kayak seperti dari Surabaya sampai ke Aceh itulah mungkin ya, sampai Indonesia paling barat perjalanan. Nah, jadi Rasulullah umur 12 tahun diajak untuk berdagang itu, kita masih ingat sejarahnya. Itu yang tempatnya yang sangat panas sekali di gurun pasir, oleh Allah ini diberikan namanya keistimewaan seperti ada alam yang terus melindungi Rasulullah sehingga tidak panas. Karena kalau di sana itu mencari pohon itu yang mungkin 5 kilo baru ada pohon, itu pun tidak besar-besar kayak di sini, itu bahkan tidak ada sama sekali. Kalau zaman dulu apalagi ya belum ada taman-taman kayak sekarang. Sekarang kan taman banyak, pohon-pohon banyak gitu. Karena tanahnya dan tanamannya itu diambilkan dari Indonesia, termasuk kalau para bapak atau ibu yang sudah berhaji, di sana ada namanya tanah lapang yang disebut dengan tanah Arafah, ya. Nah, di Arafah itu sekarang ada pohon-pohon ya mungkin sekitar 5 sampai 10 meter tingginya. Nah, itu adalah disebut dengan pohon Soekarno, karena dulu yang memberi adalah Pak Soekarno. Nah, di situ alhamdulillah banyak pohon-pohon sekarang, tetapi di lingkungannya seperti sudah di Musdalifah sudah tidak ada, ada lagi, ada pun sedikit. Nah, sekarang di Mina itu pun juga sangat jarang sekali. Makanya waktu kemarin
saya di Mina itu alhamdulillah sudah dibukakan lagi terowongan. Kalau dulu itu terowongan Mina hanya kecil saja, sekarang itu ada lagi terowongan yang langsung menuju ke lantai 3. Alhamdulillah di sana. Nah, para bapak yang dimuliakan oleh Allah, selama umur beliau dari lahir sampai 40 ini mempunyai keistimewaan yang sangat hebat, karena Rasul ini selalu mendapatkan bimbingan langsung dari malaikat. Dan intinya di situ. Begitu Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun dengan diturunkannya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, maka selanjutnya Rasul sudah dipastikan menjadi seorang Rasul. Nah, di ayat pertama surat Al-Ahzab ini Allah memberikan panggilannya, ayuhan Nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina innallaha aliman hakimah. Di ayat yang pertama itu, maka saya ingin mengartikan ayat ini, Pak. Jadi sebelum ayat 56 itu ada ayat yang pertama di surat Al-Ahzab, wahai Nabi, panggilannya Allah kepada Nabi Muhammad, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Para bapak, kalau kita mengambil makna dari ayat ini, seorang nabi saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu disuruh untuk bertakwa. Nabi, kita tahu nabi itu hatinya tidak pernah lupa kepada Allah, ya, tingkah lakunya tidak pernah lupa dari Al-Quran, ya, ucapannya tidak pernah lupa dari ucapan Al-Quran. Semua yang dilakukan itu sudah sesuai dengan Al-Quran. Tetapi ternyata di ayat ini Allah memanggilnya, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, kalau Nabi saja ini dipanggil oleh Allah untuk bertakwa, nah kita semua ini loh maksudnya para bapak ibu sekalian. Makanya ayat yang buahnya itu kan, ya ayyuhalladzina amanu. Ada ayat-ayat yang begitu. Kita wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhan nas, dan lain sebagainya. Makanya ini lebih khusus surat Al-Ahzab ayat pertama ini diberikan kepada Rasul agar apa? Rasul saja dipanggil oleh Allah untuk selalu bertakwa. Maknanya apa? Rasul saja dipanggil sampai disuruh takwa, apalagi kulo panjenengan sedaya. Maksudnya gitu. Jadi kita ini dimanapun, makanya hadis Nabi ittaqillah haitsu kunta. Maksudnya gitu. Bertakwalah kamu sekalian dimanapun kamu berada. Loh, ini panggilannya Rasulullah. Kalau tadi Allah memanggil kepada Rasulnya, Rasul memberikan hadisnya ittaqillah haitsu kunta wa bisayatil hasanata tamkuha, dan ikutilah, ya, wa bisayat, kejelekan dengan ikutan yang baik-baik. Mana kita kadang ini melakukan kejelekan, maka kita ini bisa apa? Menjadi kejelekan itu dihilangkan oleh Allah menjadi kebaikan. Maka kembali, begitu Allah sudah memanggil kepada Rasulnya tadi, ayat selanjutnya berbunyi wala tuti'il kafirina wal munafiqina. Apa artinya, Pak? Wala tuti'il kafirina, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti ajakan-ajakan atau termasuk hinaan-hinaan, termasuk perbuatan yang jelek dari orang
Muhammad, kamu harus takwa. Sesudah takwa selanjutnya kamu jangan mengikuti ajakan-ajakan orang kafir. Karena apa? Orang kafir itu mengajak hal-hal yang jelek. Betul maksudnya? Betul begitu? Benar tutil kafir. Dan kamu jangan sekali-kali taat patuh kepada orang kafir. Kenapa? Karena satu, orang kafir itu bahaya. Orang kafir itu mengajarnya itu bukan mengajak ingat kepada Allah, yang paling penting itu di situ. Karena orang kafir itu namanya aja kafir itu tidak percaya berarti dia tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di surat Al-Baqarah ayat yang ketiga dan keempat, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang barusan dibaca itu disuruh, kita disuruh untuk percaya hal yang gaib, yang artinya apa? Sesudah bertakwa selanjutnya jangan mengikuti ajakan-ajakan atau saran orang-orang kafir. Orang kafir itu bukan orang yang selain agama Islam ini, Bu. Orang kafir itu bisa sesama orang Islam yang mengajak kepada kejelekan. Betul maksudnya? Karena di dalam surat An-Nas itu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Di antara yang bisa menjadikan was-wasnya manusia itu minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Loh, sing ngajak itu ternyata kejelekan itu yang menjadikan was-was tidak adanya Allah. Ojo percaya Allah itu ada ngono. Itu dari jin dan manusia. Nah, jin itu ya diantaranya orang-orang kafir tadi, yang tidak kelihatan, waras dan manusia. Manusia itu bisa orang yang mungkin di sekitar kita yang tidak terlalu percaya adanya agama Allah. Maksudnya begitu. Nah, agama yang harus kita ikuti sebagai agama yang selalu Muslim. Muslim itu artinya menyerah. Menyerah kepada siapa? Menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nomor selanjutnya, wala tuti'il kafirina, ditambahi wal munafikina, dan dari orang munafik. Masya Allah. Nah, orang munafik kita tahu adalah orang yang sekarang mengakui katanya Islam, tapi gue nek no kelompoknya kono bela sopo sing gelem agama Islam itu. Aku gak agama Islam wis katanya ada agama-agamaan. Mana jadi nah ini yang ucapan-ucapan yang seperti ini seperti orang munafik ini tidak boleh kita ikuti juga. Makanya sekali kita percaya kepada Allah dengan sungguh, maka harus diyakini sampai kita ini meninggal dunia. Betul itu ya? Ojo sampai kita mati gak bawa iman Islam. Betul gitu ya? Wong wis ngapun tuh wis celah-celah kali. Pencelah-celah ambut anak kalau dengan ini. Umur pantas gitu. Derek pantas lah sampun. Derek gini. Tapi pun ambut anak. Kenapa? Karena memang kita ini diciptakan dari Betul begitu. Nah, kita bisa mengambil hikmah. Teman-teman kita semua yang dulu pernah mengikuti pengajian ini sudah banyak yang pun dipanggil Allah. Maka kita harus mengambil hikmah.